besi, garap, dan pamornya mas. Dari nikel mas. Nikel. Iya. Nikel kok jalan rek. Nakal. ini baja yang ini. Yang hitam-hitam ini baja. Jadi ini kekuatannya pakai wanita. Ini harus dibungkus. Lo yang dirahasiakan. Mati. Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Kita di selanjutnya ini ada Universitas yang unik versi Anang Batas. Dan kali ini saya akan ke tempat teman saya yang punya hobi unik. Dia seorang pelawak kondang juga, tapi hobi unik ini ternyata yang membantu dia dalam kondisi seperti sekarang ini pun juga sebenarnya kemarin juga dia yang membantu ketika jobnya nggak banyak job maksudnya gitu aku gagap gugup. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan, Universitas adalah yang unik versi Anang Batas. Mungkin hobi unik, profesi unik, tempat unik, apapun yang unik-unik versi saya. Kalau teman-teman sepakat unik ya monggo. Oke. Saya akan ke tempat teman saya. Nanti siapa dia? Yuk. Nah, ini dia rumahnya. Di sana juga di lockdown gitu. Tuh. Itu di lockdown juga. Nah, tapi ini tempatnya. Gila, plat nomornya. Ada platnya, namanya ini pasti udah banyak yang tahu. Nun mas. Sregep. Wah, rajin mas. Mas Anang kok? Nggih. Tuh Mas Anang. Nun. Terus mas. Nggih. Sregep siram-siram terus. Mas sregep ora ana job kok mas. Jobe men siram-siram ini. Abi mas. Nggih. Monggo sekecake. Jadi saya libur ya minggu ini nandur anggrek. Anggrek banyak ya mas? Iya, ini anggrek bulan. Dari berbagai bulan. Ada dendrodium. Apa? Dendrodium. Ini bulan. dendro pleret. Dendro pleret ada, terus ada Cattleya. Ini. Ini ku dendro mas. Oh dendro. Ini Cattleya niki. Cattleya itu bunga mawar tapi bunga anggrek tapi wangi kayak mawar. Oh. Ini anggrek hitam, irian. Anggrek hitam. Irian. Karena sering dijemur jadi ireng gitu. Hasilnya yang buatan. Terus ini ada beberapa pohon pule mas. Ini hobi apa dagangan mas? Ya nggak ada kerjaan. Kenapa ya didol? Apa-apa? Ini bonsai kelapa. Oh iya. Ini yang saya dulu punya tapi jupuk wong. Ini dulu cabang 2 mas. Hah? Cabangnya 2. Langka tadi sana tutup kan, lockdown ya nggak bisa terbang. Tak kira tenanan ya. Aku wis wis. Iki lho Lur, isih sondagel lah. Ini menyenangkan lho Lur. Kondisi yang apapun pokoknya yang penting tetap happy, ceria. Ini pohon timoho. Pohon timoho. Iya, pohon timoho. Fungsinya ini untuk oksigen. Oh. Oksigen. Iya. Ini dulu mahal mas ini. Oh ini ya apa Anturium. Anturium Dulu mahal ini. Tak rantai dulu bapaknya ini mboknya. Nah sekarang kon ngobrolnya ya enggak. Dulu mahal. Waktu trennya. Moga-moga ada mas Anang. Nggih mas. Moga pinara lho. Kualik ding. Ora salaman lho tuan. Nah, jaga jarak. Jaga jarak. Ini Lur. Saya hari ini sowan ke Mas Wisben Antoro. Teman-teman yang tahu beliau ini pelawak kondang, dulu sering juga kadang duet sama saya. Dulu zaman Nono Payu. Kadang di TV. Sampai manjat pagar itu. Iya, saya masih ingat proses getih loro-lopo sama saya itu di salah satu televisi swasta program puasa. Harus bangun sahur sebelum sahur. Ternyata pintu gerbang hotelnya itu ditutup. Melompat dhuwur, jatuh.
nganggo pakaian sulap. Ini oh ya, yang sering lihat ini Mas Fisben sering kalau sulap komedi, sulap humor itu pakai Deddy Corbuzier. Kalau gawean dia. Dari mana Mas Anang? Dari rumah Mas, ya kan nggak boleh kemana-mana, memang sengaja silaturahmi sama teman-teman. Dekat ya. Oh iya Mas Fisben, rumah sama saya kan cuma berapa 5 kiloan paling. Bagi 2,5. Pripun kabarnya Mas? Saya Mas, gini nih. Tapi tetap semangat Mas. Tetap semangat lah, gimana lagi, semua ngalami seluruh dunia. Yuk, ya, saya pokoknya nggak mau nanya tentang kondisi sekarang karena semua mengalami Mas ya, pokoknya sama itu. Nanti seperti apa Mas Fisben itu kegiatannya? Ini berkaitan kegiatan tidak hanya selama pandemi loh ya, tapi secara umum ada hobi unik dari Mas Fisben. Seperti apa nanti? Nah, tunggu ya Lur. Nah, gitu Lur. Tadi sudah kita kenalan dulu sama Mas Fisben Antoro. Rambutku rada klimis sih. Sirami. Oh iya, kesiram. Kita mau nanya-nanya Mas Fisben, ada apa sih dibalik sebagai seorang pelawak, sebagai pendagal, sebagai komedian, bahkan pesulap? Kalau teman-teman mau tahu, ternyata beliau ini punya hobi unik. Hobi uniknya apa? Beliau itu koleksi pusaka. Wah. Bener ya Mas? Ya lebih tepatnya kolektor. Kok kolektor apa? Iya dikoleksi, tapi nanti kan ada yang seneng didol. Oh, dijual. koleksi kalau ada yang Kalau kolektor kan tidak dijual lagi. Dikoleksi, saya ya keluar masuk koleksinya. Lebih tepatnya kolektor. Jadi galerinya itu dia di mana-mana ada, tergantung pembeli. Lebih tepatnya pusakanya apa Mas? Saya lebih spesial ke keris pusaka Jawa ini. Pusaka Jawa. Walaupun ada beberapa koleksi yang dari luar Jawa. Oh, dari luar Jawa juga? Dari Sulawesi ada, dari Kalimantan juga. Oke Lor, jadi koleksinya itu terutama keris, keris, senjata tajam, tapi lebih ke yang apa ya, punya nilai sejarah, punya mitos gitu. Tapi nanti kita akan ngobrol juga, tanya Mas Fisben, ada nggak sih sisi-sisi lain dari memelihara, mengkoleksi keris itu? Seperti apa? Kita tanyakan aja. Tapi sebelumnya, totalnya ada berapa keris Mas? Wah, dulu ratusan. Terus ini jadi ini. Hah? Jadi ini. Bisa sampai jadi rumah ini? Jadi rumah, karena jual keris. Wow. Ini rumah ini kalau digosok pakai jeruk keluar pamornya ini. Ini dari keris, teras ini. Oh iya? Ya, terus pagar itu dari keris dulu. Ada HB7 keris pada era HB7. Era HB7 saya punya baru beberapa hari. Ini pagarnya dari bambu dulu Mas. Mungkin bisa diperlihatkan pagar itu dari bambu ya. Itu loh pagernya. Ini sekarang sudah berubah. Sudah permanen, dulu dari bambu. Setiap terus Mas Gareng Ngampiri almarhum itu selalu menabrak pagar saya loh. Nah, dia pakai jeep yang gede. Oh iya. Ingat Mas Anam? Iya. Dipepetnya ditabrak, semakin dorong ke sini. Saya dorong ke sana, dorong lagi. Itu enggak awet 1 bulan pagar saya itu mesti rusak karena sengaja ditabrak oleh Mas Gareng almarhum. Ini karena Mas Fisben itu mungkin sebagai informasi tambahan, ini adalah partnernya Mas Gareng almarhum dan Mas Junet. Ada trio gam di Indonesia kita, kalau sering nonton juga pasti tahu. Mas, tadi kan 100-an, sekarang tinggal beberapa, 30-40 lah. tapi sudah bisa jadi rumah, jadi pagar. Pagar ini kan rusak, terus ada temanku yang dia pemborong bangunan, Mas. Aku pengen keris, harganya berapa? Enggak usah dikasih harga. Terus? Gini aja, tolong dibikinkan pagar ini sepanjang 12 meter ini, sampai tak naik keris. Lah kebetulan teman saya itu punya semen, punya besi. Akhirnya hari kedua dia datang sudah bawa material sama tukangnya. Dikerjakan 3 hari selesai, saya kasih keris. Jadi itu kenang-kenangan itu. Jadi barter ya sistemnya ya? Barter ya. Dia juga nggak punya duit. Keren loh. Keren loh. Sistem barter masih berjalan, itu kan luar biasa. Artinya ini sudah nilai-nilai yang sudah nilai-nilai kemasyarakatan yang sudah lama kita tinggalkan, ternyata
Mas Wisben pun sudah mengalami juga luar biasa keren. Mas kalau boleh tahu Ya. pernah kalau kita bicara kalau boleh loh ya kalau bicara harga itu sampai berapa sih sebenarnya kalau yang pernah paling tinggi? Pernah paling tinggi ya 20 juta. 20 jutaan. Ya, itu orisinil ya Mas ya. Orisinil itu bisa disebut sarungnya. Ini sahabat ada Mas. Oh ini ada contohnya. Ini. Nah ini orisinil, jadi ininya masih asli. Terus bawaannya dari siung gajah ya. Ivory namanya. Apa? Ivory. Ivory ininya apa? Handle-nya. Handle-nya. Nah, Ivory itu apa kayunya? Ivory itu kalau boleh saya sebut giginya elephant. Oh ya gigi gajah. Siungnya. Siung. Oh gading. Nggak boleh nyebut itu. Oh kenapa? Nanti kena undang-undang. Oh. Perlindungan. Oh iya iya. Ya. Tapi kan ini zaman dulu. Oh zaman dulu ya. Ini sih memang warisan zaman dulu. Sekarang nggak boleh pakai ini. Iya. Ini terus ini kayu trembalo. Trembalo. Ye. Lalu ini perak. Oh. Ye, perak. Nah ini sebenarnya menunjukkan status sosial orang yang punya dulu. Gimana itu? Nah kalau gading ininya perak sudah dihitung berapa zaman dulunya. Oh iya. Kalau iya, sekarang iya, ya iya. sekitar 5 jutaan, 6 juta. Lalu ini 1 juta udah 7 juta, kalau ini 1 juta 8 juta. Lalu bilahnya. Jadi keris itu menunjukkan status sosial. Status sosial. Iya. Jadi kelas sosial itu dari jenis-jenis keris. Dan keris dan perabot ini pakaiannya. Oh iya iya. Iya. Apa istilahnya kalau Perabot. perabot? Perabotnya. Belum ininya emas. Emas sudah 6 gram. Itu apa istilahnya Mas? Kalau Ini mendak. mendak. Mendak anjing. Kalau ini perak ini. Kalau ini emas. Yang emas juga sudah ada tapi terjual. Oh. Dijual ke beras Mas. Oke. Sebentar. Nah, kalau ini boleh tahu jenis keris ini namanya apa? Ini pakaiannya namanya lagrang, gayaman. Gayaman. Gayaman itu untuk pakaian sehari-hari, sowanan, Oh. ke keraton, abdi dalam pakainya ini. Kalau yang berangga seperti itu untuk mantenan atau untuk Oh, yang kayak runcing muter itu ya? Iya, kayak godong itu loh. Iya, iya, iya. Daun itu. Berangga itu untuk upacara resmi, pakaian resmi. Kalau ini pakaian harian. Jadi lebih simpel. Bisa disimpan di dalam baju. Jadi Kalau jenis kerisnya sendiri? kerisnya ini, nah cara nariknya begini Mas, yang Oh iya, iya. yang keluar ini adalah ininya yang naik. Oh, bukan kerisnya yang Bukan ditarik. ini yang turun tapi ini rongkonya yang naik. Nah, ini namanya dapurnya tilam upe, stylenya. Apa? Style dapur. Dapur. Dapurmu ya bentukmu. Ini dapurnya tilam upe. Ini untuk orang-orang yang masih seneng berkarier, namanya apa? Untuk memulai suatu usaha. Ini tilam upe, tilam kan tempat tidur, upe itu pelepah ya. Pelepah. Jadi Oh. yang diharapkan yang punya ini kuat reklosone, telaten. Ini pemula, keris pemula. Ini tangguhnya Hamengkubuwono ke-7 kalau nggak salah. Ke-7. Iya, Mas, yang- bukan miliknya Hamengkubuwono. Iya, maksudnya generasinya ya, eranya era ya. itu, pada era itu. Mas, Dari ini bentuknya yang menentukan jenis itu apanya? besi, garap dan pamornya Mas. Pamornya? Besi ya. Pamor itu kalau yang belum tahu. Ini yang adalah putih-putih ini. putih-putih. Ini nikel ya. Nikel. Dari nikel Mas. Nikel. Iya. Nikel kok bisa lendrek. Nakal. ini baja yang ini. Yang hitam-hitam ini baja. Jadi ini kekuatannya ganda. Jadi baja itu sebagai penajamnya, nikel ini sebagai pengapitnya itu. Diapit jadi kuat. Oh, jadi tidak hanya sebagai apa namanya memberi Menghias, ornamen, ya. tapi Ya. lebih ada fungsi lain Ada juga. kekuatan dia. Kalau baja doang kan baja saja kan gampang patah. Iya, iya. Kalau doang kan dik ya. Kalau doang dik. Ya, ini baja doang ini gampang patah. Kalau besi doang saja lentur tidak tajam, makanya bajanya di tengah diapit nikel. oleh nikel yang lentur dan menimbulkan ini lukisan-lukisan yang dinamakan pamor. Ya, oke. Ya. Coba tunjukin masih dekatnya. Tak. Ya ini ukirannya luar biasa, ini 3 dimensi nih. Padahal keras loh ini. Mau cara ngukir kayak Ngukir iya itu kok ya dikerikitin. Ini namanya Putri Kinurung Mas. Putri Kinurung. Kinurung. Jenis ukirannya. Jenis ukirannya ini dipakai oleh orang-orang pangeran-pangeran pesolek.
Ada tuh Mas pangeran yang suka tampil sederhana. Kalau ini dipakai pangeran-pangeran yang pesolek yang Pesolek, suka ya. dandan di Bukan pangeran lukisan ya. pameran itu sama di Ponegoro. Nah, ini nih, Lur, ini pamornya itu yang tadi dibilang Mas Iya. Wispen, pamor itu ini. Bentuk-bentuk ini. Bentuk-bentukannya. Oke. Ini mencitrakan juga apa namanya? Kemampuan empunya Mas. eh, Jadi tidak melebar sampai kemana-mana tapi kumpul di tengah sampai ke atas. Ya, ini. Oke, itu tadi jenis apa tadi namanya? Tilamope. Tilamope. Iya. Oke, Ada lagi yang pusaka yang khusus dipakai wanita. pusaka khusus wanita. Ya. Oh itu Mas. Ini untuk dipakai wanita yang sudah sepuh ini di dalam kepara. Oh, Kepara itu ini dari Jogja juga. ya Oh, di Jogja ini di dalam kepara itu yang menyediakan hidangan buat sultan. Ini dipakai di pinggangnya ini di dalam kepara. Oh, Ini itu untuk bukan bikin- bukan prajurit itu bukan ya? bukan kepara itu di dalam yang di dapur. Oh, Bukan dapur ya Pak. Dia meladeni menyajikan untuk raja. minuman yang dipercaya dan beliau sudah tua. Oh, Karena kan khawatir apalah keamanan lah kalau dulu pas pampres lah. iya iya iya. Jadi orang-orang yang dekat dengan sultan. Oh, Pak, memang ini fungsional Mas, tajam bisa untuk buat gunungan, buat ngiris-ngiris beramban. Memang ini fungsionalnya tapi seperti kayak anu ya, kayak nopo bukan dari Jogja, kayak misalnya dari apa Mandau atau apa itu. kan ini dari asalnya Demak sih ya. Oh, Wedung mungkin di daerah sana dan daerah namanya Wedung. Nah ini. Nah ini walaupun pisau tapi tetap artistik ya. Ya artistik. apa tadi namanya Mas? Wedung. Wedung. Iya wedung. Memang ini untuk bikin gunungan, bikin bacok-bacok apa memang fungsional. Dipakainya oleh abdi dalam kepara yang sudah sepuh. Oke. Di depan sini Mas. Pakainya di depan sini. Besok kalau sekaten mesti ada abdi dalam yang sepuh-sepuh yang Pakai ini ya. pakai wedung ini. Oke. Nih, terus ini yang namanya patrem lah, ini untuk Ageng Serang zaman dulu, senjata perempuan. Patrem. Keris kecil itu namanya patrem. Kalau pedang kecil namanya cundri. Oh. Nah, dengan orang sama siratu. Jadi patrem itu bukan jenis kerisnya tapi karena ukuran. Ukurannya 20 cm, satu jengkal ini 20 cm. Nah, ini dari Jawa Timur, Nganjuk ya, daerah Nganjuk. Gayanya memang gaya Jawa Timur, Nganjukan ini. Namanya Ngadiboyo. Ngadiboyo itu jenisnya. Nama daerah. Oh, nama daerahnya. Nganjuk di itu ya itu Surabaya. Jadi Nganjuk, Surabaya, daerah Ngetaran udah seperti ini pakainya sih. Ini jenis kerisnya kalau boleh tahu? Ini namanya brojol. Brojol. Brojol itu kalau dulu ya ada orang yang susah melahirkan, Oh, itu ditaruh di bawah bantal di atas kepalanya ini biar lancar biar lancar untuk kelahirannya cepat brojol. Oh, iya Lur. Jadi brojol itu artinya keluar dari perut. Iya brojol. Jadi kalau ada bayi yang keluarnya susah dari perut, orang hamil itu ternyata dengan keris ini yang hanya ditaruh di di bawah bantalnya. Nah, ini sebagian kecil koleksi Mas Wispen, bermacam-macam jenis keris yang tadi sudah ditunjukkan juga Lur. Ini hanya beberapa ya, karena di dalam banyak, saya nggak berani masuk, lebih rodo mistis. Nah, ini Lur. Oke. Lur, arep takon apa oleh Lur, tak sampaikan ya. Oke. Ya, sik. Nah, kita tanya lagi Mas Wispen. Mas mulai tertarik dengan keris itu kapan sih sebenarnya? Berapa lama? Kira-kira tahun 91 ya. Lulus 91. SMA. Sekarang 2020. 29 tahun. 21. 91 ya? 91. Iya, 29. iya segitulah. Heeh. Matematikanya lah. Tidak bukaan kalkulator. Awalnya kenapa sih Mas kok bisa tertarik Mas? Awalnya itu sederhana sekali. Saya itu
Yang saya tuh mau meninggal karena sudah kritis toh. Saya suruh menjemput Pak Di saya yang di Selarong itu. Tolong Pak Dimu dijemput karena anak-anak Simbah udah kumpul. Berapa orang, 11 orang tuh, tinggal satu Pak Di itu yang belum kumpul karena jauh. Saya pakai sepeda motor Yamaha Mindy itu. Dikit-dikit yang kuncinya di depan klek-klek gitu. Sikilnya kasar lemah gitu. Jadi kayak nyangking kiri gitu. Pak Di ayo Pak Di, Simbah udah kritis. Pak Di saya tenang, enggak lah, belum saatnya meninggal. Pak Di saya itu malah ngasih minuman, wedangan sih loh. Padahal Pak Simbah saya udah kritis. Wedangan, terus Pak Di saya mandi, habis mandi udut dulu, udut sih lah, udutan. Ya, ngomong-ngomong kan duit keris durung belum punya Pak Di. Ini tak kasih keris nih. Dikasih langsung sama Pak Di-nya? Iya, dikasih keris. Mau enggak kalau kamu pentas ketoprak 17-an, Kartinian pakai ini bener-bener keris. Kamu punya anak emas King Black itu loh, keris manten itu. Dikasih itu keris yang asli itu. Lah mulai saat itulah kalau saya itu nambah terus. Ada orang datang tempat saya, entah saya beli. Jadi ada berbagai macam cara mendapatkan keris. Ada dikasih, termasuk Pak Desa itu, terus beli ada juga. Iya, ada barter gitu loh. Ya barteran. Terus ada yang apa ya? Ya itu. Ada mistis nggak Mas? Maksudnya tiba-tiba ada yang keris tiba-tiba datang gitu? Enggak pernah. Cuma gini yang saya sampai sekarang heran tuh. Dulu saya suka keris toh, sering ditawar ada bakul sini. Saya kok enggak bakul itu dari mana itu loh? Kok tahu saya senang keris? Dari mana semua? Dari orang. Awalnya saya keris. Saya pegang misalnya kerisnya apa, ambil satu keris ya misalnya. Keris. Misalnya ini dia kasihkan pembelinya itu, penjual ini. Iya. Dalam hati saya masih seneng ini Mas. Tapi saya nggak punya duit ya Mas. Kalau saya punya duit besok saya beli Mas. Misalnya kemarin. Jadi pengen tapi sama sekali nggak punya duit. Orang itu butuh duit. Orangnya butuh duit. Terus bayar sekolah. Ini masih tak lihat-lihat. Handphone saya berdering. Saya angkat. Halo? Ya. Ternyata handphone itu job nanti sore. Itu kan pagi ya, siang. Mas nanti sore ada job nggak? Selalu Mas. Udah nanti job di tempat saya. Nah kok honor job ini untuk beli keris itu sama? Sisa. Oh sisa malah? Sisa malah. Oh rezeki ya ternyata ya. Maksudnya nggak tahu apakah itu ada. Nggak tahu saya. Jadi tapi ini paling tidak ternyata ada bukti-bukti yang ya hanya karena megang lalu ada keyakinan. Saya pikir gimana caranya punya duit. Tak semayani bahasa Indonesianya. Saya janjikan minggu depan. Disemayamkan, jam dijanjikan 2 malam. Nah itu ternyata hari itu saya udah dapat ini telepon itu ya Mas besok pagi ke tempat saya ini dibawa silakan tinggal aja Mas. Akhirnya itu tinggal. Besok pagi orang itu datang tak kasih uangnya dari hasil job tadi malam. Dan itu sering nah, kan aneh ya. Ketika, jadi mungkin secara umum kalau kita gambarannya secara umum ya, kalau kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, kita tujuannya ikhlas, mesti ada jalan. Nah contohnya Mas Wisben tadi terlepas dari enggak di jalan Mas, di rumah itu. Jadi tapi kan rumahnya di pinggir jalan. Iya, tapi tidak di jalan, bukan ada jalan. Ada rumah. Jadi pinggir jalan ada rumah. Terus rumahnya datang ke rumah saya. Tapi orangnya kan lewat jalan. Iya tadi. Tapi orangnya punya rumah. Saya nggak tahu. Tapi bawa kerisnya itu dari jalan. Dari rumahnya. Susah banget. Ada jalan. Ya, jadi gitu loh. Jadi terlepas dari itu ada sisi mistis atau enggak. Tapi apapun. Jadi kalau tadi sudah contohkan Mas Wisben, nah kebetulan keris. Cuman saya jujur saya penasaran juga kalau ternyata ada efek-efek seperti itu juga. Karena kebetulan bapakku itu juga kan penggemar keris. Lalu ada nanti biar Mas Wisben yang cerita, ada kakak ipar saya sebelum meninggal itu. Mas Pipit ya. Mas Pipit itu punya banyak keris sama tombak. 25. Berapa Mas? 10 keris, 12 keris, 12 tombak, 24. Dan semuanya waktu itu diberikan pada saya gratis. Bilang ke saya untuk dititipkan ke siapa, saya pikir yang tepat ya Mas Wisben. Itu pas puasa Mas, saya kan bulan puasa itu. Nah, itu pas kita keliling ngabuburit itu. Iya. Jadi habis ngabuburit tahunnya berapa saya lupa, sebelum Mas Pipit meninggal, saya dihampir oleh Mas Pipit itu, mampir tempat saya Mas. Juga diperlihatkan banyak keris itu.
maksudnya gimana mas? Silakan keris ini dibawa. Waduh nggak punya duit saya mas, terus banyak sekali. Loh nggak pakai duit, saya nggak minta duit, tolong dirawat, mau dibuang, dilarung, pokoknya dirawat. Lah kok setelah Mas Pipit memberi beberapa saat kemudian meninggal. Ya itu loh, itu cerita dari kakak ipar saya, kebetulan beliau juga memang hobinya perkerisan. Nggak tahu klinik atau apa, terus saya nggak tahu, cuman delalahnya gadok sama Mas Fisben. Pas kita pentasnya deket dengan rumah beliau ya, kita lewati di Sidoarum. Ya. Jadi ya, itulah ada dikasih, ada tadi beli, ada juga hibah itu dari Mas Pipit. Katanya pernah ada cerita tentang keris atau tombak dari Mas Pipit setelah ke Mas Fisben ada peristiwa sesuatu yang aneh gitu nggak? Oh itu aneh tapi lucu itu mas. Kenapa? Saya masih kontrak jadi tombak itu tak sendekkan ini bahasa Indonesia itu di apa ya? Di kamar saya kan masih pakai triplek itu loh. Oh, digeletakkan. Disenderkan gitu. Sandarkan. Sering itu dia goyang, goyang, diam. Saya datangi nggak ada apa-apa. Malam-malam nggak ada apa-apa. Akhirnya saya kan ini ada apa ya? Saya matikan lampu, saya tungguin itu sambil bawa senter. Nggak takut mas? Takut. Nah makanya bawa senter. Nah itu kalau takut kan tak nyalakan senternya. Bener mas. Saat jam berapa, jam 1 jam ini gerak nih. Tombak itu gerak itu. Oh tak senter gitu. Ternyata buat lewat tikus mas. Tikus piti kecil loh mas. Dia di baliknya ini dia. Kalau di sini kan dia muntir tombaknya bundar. Nah, jadi dia mesti lendetan gantung di tombak ini, naiknya pelan-pelan karena dia nggak bisa di atas muntir lagi tombak. Nah itu nyenggol triplek itu otok. Itu sampai sebulan saya lewat takut. Tak pikir mistis sopo gitu ceritanya. Buat jalan tikus itu gandulan. Ini tenan ini wedi tenan saya waktu itu. Nah, sampai sekarang saya nggak percaya. Ya cuma ada beberapa yang unik misalnya untuk mematikan lilin. Itu. Serius? Api? Iya, pokoknya bersifat api. Itu kalau posisinya benar, saatnya tepat dan tidak ada angin, tidak ada gangguan apapun, itu lilin api itu mati. Padahal nggak karena angin, karena di luar gitu ya? Bahkan dibuktikan di dalam, jadi yang tertutup. Oh di rumah Mas Fisben ada? Ada, saya simpan. Boleh? Tapi saya nggak, ya untuk Mas Anang saya perlihatkan, kalau untuk orang lain kan privasi ya. Saya masuk di ruangan? Di dalam, iya enggak apa-apa nanti. Tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku bisa mulai toh Mas? Oh iso kan ada dalane tadi itu. Oke. Namanya cungpet itu Mas. Cungpet? Artinya? Dulu untuk diacungke pet mati lampu teplok. Dulu masih teplok ya, sekarang nggak ada teplok ya lilin aja lah untuk praktek. Itu fungsi utamanya sebenarnya untuk apa tuh? Ya dulu katanya kalau untuk menanggulangi kebakaran. Dulu belum ada pemadam yang ditutingi. Oh, pakai keris itu. Wow. Wow, Lur. Penasaran iki aku. Ini cuma antara takut, deg-degan, tapi terkalahkan oleh penasaran. Saya mau membuktikan apa yang disampaikan Mas Fisben. Ternyata dia punya koleksi namanya cungpet. Iya. Cungpet diacungke, pet itu mati. Jadi kayak bahasa Jawa itu. Dicungke terus pet mati. Iya. Seperti apa Lur, aku yo penasaran bar iki. Masuk ya Mas. Monggo masuk Mas. Siap. Sik. Mas, wow, rati kancane. Oh, sebentar Lur. Nah, ini ternyata yang koleksi pribadi yang tidak dijual. Yang tidak dijual. Ini ada dari hibah, ada dari warisan simbah, ada dari yang saya dapat pas kebetulan dapat duit tadi. Terus ini HB7, HB5, jadi dari berbagai era ya. HB7 itu ada 2, HB5 ada 2, terus dari mana Berjajaran, Majapahit, terus itu Tilaran Simbah juga Ngento itu kemudian Mas. Oh, nama daerahnya. Iya, tapi kayak loh Mas, ada cahayanya loh. Wah, itu pantulan ini Mas. Oh, kocone Mas. Wah, harus ngebuis. Mas, kalau yang cungpet tadi Mas. Nah, sini Mas. Nah, mana Mas cungpetnya Mas? Ini. Nah, ini. Oh ya, harus dibungkus gini Mas ya? Ini loh bukan
bukan ini. Oh ya iya nak Ini. saus oblong. Ini nih harus dibungkus. Oh, harus dibungkus gini kenapa? Biar apa, Mas? Itu karena dulu saya nerimanya juga ini aslinya. Oh, Yang kedua supaya nggak kena debu. oh, Ya. pikir memang harus. Ini kebetulan Mas Anang datang justru saya buka ini. Udah lama banget nggak dibuka. Udah lama nggak dibuka? Ya, jadi ya, wah udah gini. Nah ini. Oh, coba. Nah, kalau jenis kerisnya? Ini kerisnya tilah mupeh Mas. Oh, tilam mupeh. Tilah banyak tilah mupeh ya. Ini yang eranya agak tua, ini paling tua ini. Ini Majapahit. Oh, Ya. sama Oh, Majapahit. ya. Besinya gini, pulen. Apa? Pulen namanya. Pulen tuh. Ini lurus toh Mas? Sebenarnya nggak lurus. Tapi, Ini lo hah, kok bisa? dari sini mandangnya. Oh, dari Dari samping. Jadi samping lurus itu ya? Iya. Jadi lo-nya itu bukan lo belok ke sini, tapi yang ini Lo-nya ke sini ya. ya? Namanya lo Sinandi. Lo Sinandi. Jadi lo yang dirahasiakan. Oh, Sinandi. Sandi dari ras. Oh, Tairo Sinandi itu tanya neng ndi? Oh, Sandi. Oh. Sinandi dirahasiakan. Nah, inilah. Yang sekarang kan penasaran gimana caranya. Ini beneran bisa diacungke ke Ya, tapi ini Mas kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Ya kayak apa? Handphone lah kalau sinyal. sinyalnya nggak ada, terus baterainya habis. Jadi beberapa kemungkinan Mas. Ya, misalnya ini itu apa? Lilin jasa. Nah, oh ini pakai lilin ini. Iya. Nanti dibuktikan bahwa lilin ini kalau dicungke mati ya. Ini kerisnya coba di ini. Ini latar belakangnya anu ya. Kelihatan nggak lilinnya Mas? Coba ini. Nah ini kan putih. Ini saya gini, oh hilang. Oh masih kelihatan. Kelihatan Mas. Ya. Sekarang bisa dicoba diacungkan. Iya diacungkan begini. Oke ya. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan Mas. Harus pas titiknya. Harus pas titiknya ya. Oh iya. Bentar, pakai mantra nggak Mas? Mantranya yo dibatin wae Mas. Ini passwordnya mantra itu. Oh. Jadi ini hardware, mantra itu software. Nah ini harus dipaskan. Oh. Mungkin ini apa? Nah, ilmiah ya meng apa? Medan magnet atau apa? Wah ini jadi kita neng. Ya. Oh. Wah. Mati. Ya. Lur. Ya. Langsung mati lur. Mungkin agak mundur lagi bisa nanti Mas ya. Mas, kalau saya yang nyoba boleh nggak atau hanya Mas Wisben? Coba siapapun bisa. Cuma ya cocok-cocokan tuh Mas. Oh gitu. Iya kayak jenengan misalnya nggak biasa naik motor trail, terus tak kasih motor trail, bisa nggak? Bisa nih ya aku tuh Mas. Nah, saya biasanya pakai Matic, nah, ya nganggo ya kayak pakai sepeda motor itu. Misalnya nganggo mobil nggak biasa Matic ya pakai Matic ya pasti gagap. Nah ini berarti saya boleh ya? Boleh. Ini lur, saya sudah pegang mic, sudah pegang kerisnya. Cumpet ya. Cumpet tadi itu saya mau membuktikan sama Mas Wisben. Ya, sini. Coba, kalau ke di close up ke. Oh, tapi kan belum nyala. Ya. Oh, mati toh Mas? Ini mati posisinya. Oh, belum udah mati toh Mas? Ya, entar Pak. Karena memang belum Belum dinyalain ya. Nah, Ya, ini coba dinyalain Mas. Berarti kerisnya nggak boleh saya dekatkan ya? Iya, dekat kalau belum konsentrasi ya enggak. Oh, tetap harus fokus ya. Lah kalau mau terus mundur terus. Kalau dekat nanti duduk aja mati. Iya, pas Mas, tahan nafas. Ya. Wow. Wih, mati lur. Akhirnya susah membuktikan lur. Mas, Ini Mas, keris ini tidak saya beli. oh, tapi Saya diberikan oleh orang.
dia salah satu karyawan di RRI Jogja. Pak Dalang siapa saya lupa. Cuma ketika itu dia melayat ibu saya, terus Mas aku titip iki. Sampai sekarang tak hubungi, piye Mas keresmu ya? Ya udah sebenarnya ngonamu. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya Dan simpan. ternyata ada. Ya saya iseng-iseng aja. Ya aku menggeh-menggeh. Ya, dia mungkin nahan nafas tadi. Iya, ya. sama duduknya kan jengkeng, istilahnya jengkeng itu agak duduk, agak jongkok. Ini tangguhnya sebuah Mojopahitan. Mojopahitan. Ini kalau dicuci pakai jeruk, itu hijau kanunya, besinya hijau. Oh, Hijau telek rencong nih ngarane orang. Jadi hijau kayak Hijau, kotorannya hijau tentara ini. Jadi tidak hitam, tidak coklat tapi hijau. ada keris lain yang punya fungsi, punya apa namanya? Ya kayak tadi itu masih duwe kekuatan lain juga. Ada, tapi ya jangan sekarang. Oh nggak bisa ya, kalau bareng Itu- itu harus ada waktu khusus ya. Ya, namanya kalau itu namanya umyang. Umyang. Umyang jimbi itu untuk memanggil beras. Hah? Manggil beras. Beras di dalam satu Tempat. tempat, terus nanti Oh, didekekkan, ditaruh. ditaruh ini keris. Dalam semalam nanti beras yang di dalam tempat itu tumpah. Jadi lebih banyak. Jadi lebih banyak, Oh. lalu memenuhi ruangan itu. Jadi kemakmuran itu ya. Kemakmuran, yang pemanggil beras namanya. Oh, kalau manggil apa namanya? Istilahnya apa manggil keris itu? Oh nyedot keris. Nyedot keris bisa juga. Ya itu harus hari-hari tertentu loh mas, tidak. Ya caranya dewe mau ke pasar. Oh, ada pasarannya. Pasarannya, nek Bantul yo Kliwon. Nek kota gede itu Legi, Pasar Wage gitu. Di semua tempat bisa. Maksudnya misalnya Mas di rumah saya kan gantian Mas Yuswan saya undang ke rumah saya. Kok sepertinya saya merasakan di sana ada sesuatu gitu Mas Ya, Yuswan bisa lihat. biasanya itu hawanya nggak enak, sering rewel. Terus kalau ada punya anjing menggonggong di tempat itu, Oh, itu ada biasanya ada ya. biasanya ada. Itu nanti ya mereka mintanya apa? Kalau saya minta jenang abang kasih apa? Pernah saya tuh itu minta permen sugus mas, yang nunggu. Hah? Permen sugus. Serius? Modern banget tuh. Ya mau bulat Jawa, aren nggak ada tak ganti. Oh, ganti permen Jadi itu yang gampang nunggu ya. itu, yang nunggu itu anak kecil. Oh, tapi dia nggak merepotkan. Ya tak suruh pergi tapi harus minta permen sugus. Apa mut-mutan itu. Malam itu kalau udah malam nggak ada ya tak kasih itu. Ternyata dia mau memberikan itu kerisnya itu ditukar dengan permen sugus. Jadi nilainya beda tapi ketulusan. Iya. Wah, Nah, itu bisa. kapan-kapan. Aku rada kesel. Aku rada kesel Lur. Ya, bisa sambung. Nanti mudah-mudahan besok bisa disambung Mas Fisben yang saya undang ke rumah saya membuktikan tadi ada satu keris yang Di rumah ya beras belum tadi tentu keris mas. sama Oh yang di itu umyang ya. Umyang manggil kan beras. itu boleh kan di rumah Boleh, saya? boleh. Maksudnya sekalian tuh Mas. Boleh boleh. Termasuk yang nanti Ngambil benda asing tuh ya. ya mudah-mudahan Mas Fisben bisa melihat Iya. di rumah saya ada apa. Oke. Oke Lur, matur nuwun Mas Fisben. Iya, matur nuwun. Sepertinya harus kita sudahi dulu di Iya. Universitas. Nanti Mas Fisben saya undang ke rumah saya. Tapi mungkin saya akan bikin program lain namanya orientasi. Iya. Obrolan ringan, enak, tambah Berisi. gizi. Ya, gitu. Matur nuwun Lur. Jangan pernah protes jika tidak tahu proses apalagi progres. Yang pasti semua kita lakukan untuk teman-teman semuanya, untuk kebersamaan kita saling menguatkan, saling menyemangati. Tidak ada kesimpulan apapun, tidak ada solusi apapun, tapi yang bisa menyimpulkan dan membuat solusi adalah teman-teman sendiri. Terima kasih. Saya Anang Batas, Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.